Baik lagi di podcast Bola Total bersama gue Pangeran Syahan dan Gugun, Ketua Milan Indonesia. Kita akan ngomongin soal prospek AC Milan musim ini, bagaimana mereka akan mengarungi derasnya Serie A. Seperti kita tahu bahwa Milan kehilangan dua pemain sentralnya awal musim ini, yaitu Thiago Silva dan Zlatan Ibrahimovic, dua-duanya ke PSG. Seberapa berpengaruhnya kah kehilangan dua pemain itu bagi AC Milan? Yang pasti berpengaruh banget ya. Ibra terutama gitu kan, dia hampir setengahnya lah dari total gol Milan musim lalu. Terus Thiago Silva itu harapan kita untuk pengganti dari Alessandro Nesta dan Maldini, tapi setelah dia pergi kelihatan banget musim ini bahwa Milan belum menemukan formula yang tepat untuk mengganti Nesta dan Thiago Silva seperti musim lalu. Jadi yang dijadikan untuk back tengah pertahanan Milan kan musim lalu sangat-sangat pokok. Dua musim lalu juga gitu pas juara gitu. Apakah ini menjadi titik lemah bagi Milan musim ini sehingga agak empot-empotan gitu kalau kayak gini? Yang pasti sih kalau dibilang titik lemah enggak juga ya, karena musim ini Milan masih di bawah masih normal lah untuk kebobolannya gitu kan, di bawah 10 gol untuk Serie A. Artinya tapi yang dilihat harus bahwa Milan belum punya formula nih yang tepat untuk mengganti Nesta dan Thiago Silva yang pergi secara berbarengan gitu. Beberapa pertandingan terakhir memang Zapata yepes, dan tapi sebelumnya itu Allegri terus mencoba antara Acerbi, Bonera, itu Maxes pun dicoba di situ. Artinya belum menemukan nih, Allegri belum menemukan formula yang tepat untuk dua bek tengah ini. Bagaimana dengan lini depan? Ibrahimovic. Sepeninggal Ibra, harapannya sih sebenarnya kepada Pazzini, karena memang dia ditarik untuk menggantikan peran Ibra sebagai. Padahal di Inter dia nggak gitu gila kadang-kadang. Iya, kelihatan dari kemarin pas Euro, Pazzini juga nggak dipanggil. Artinya bahwa sebenarnya Pazzini itu juga striker yang biasa-biasa aja dari sisi gol, produktivitas, tapi kita juga harus melihat bahwa kebutuhan Milan untuk seorang goal getter ya sekarang diharapkan pada Pazzini. Bojan itu juga sebenarnya untuk menggantikan Ibra, tapi Bojan itu bukan seorang goal getter, dia lebih kepada seorang penyerang lubang. Artinya bahwa Milan sekarang sebenarnya butuh seorang goal getter untuk mengaktifkan produktivitas golnya mereka. Kalau kita melihat beberapa musim lalu Kakak itu menjadi semacam talisman, semacam pemain pamungkasnya Milan, bahwa kalau tahu begitu Kakak dapat bola Milan bisa bikin apa aja gitu. Sekarang ada nggak pemain seperti itu di Milan yang menjadi tumpang harapan? Sejauh ini belum kelihatan, walaupun kita sekarang berharap kepada El Shaarawy, tapi El Shaarawy juga masih muda. Kalau sekarang kritikan dari media Italia bahwa El Shaarawy itu hanya jago kepada tim-tim kecil. Ketika pertandingan lawan tim besar, ya dia seperti biasa pemain muda yang belum berpengalaman. Contoh ketika waktu kemarin lawan Inter, dia tidak berkembang sama sekali. Artinya memang Milan butuh seorang pemain yang cukup berpengalaman yang bisa diharapkan untuk mengembangkan Milan. Dari transfer Milan musim ini, yang menurut ini transfer yang bagus nih buat Milan, itu siapa? Montolivo. Sejauh ini Montolivo yang sebenarnya harapan kita untuk setidaknya ada perubahan lah ya begitu di lini tengah. Tapi memang Montolivo sepertinya juga masih perlu tune in lagi dengan skuad Milan. Apalagi sekarang Allegri juga terus mencoba formasi yang terbaik seperti untuk menempatkan Montolivo di berbagai posisi, antara di belakang dua striker ataukah di playmaker seperti Andrea Pirlo gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini Allegri masih belum menemukan formula yang tepat dari komposisi pemain Milan yang ada. Kita lihat Milan agak kesulitan di domestik Serie A gitu kan. Biasanya sih kalau udah kayak gini pasti dipecat ya. Ya. Tapi sampai seberapa jauh kira-kira batas Allegri ditoleransi di Milan sebelum akhirnya dia ditendang? Kalau ngelihat sih sangat jarang ya Milan mendepak pelatihnya di tengah musim gitu. Terakhir itu kalau saya nggak salah itu Fatih Terim gitu. Itu Fatih Terim terakhir didepak terus langsung diganti Carlo Ancelotti kalau nggak salah. Dan itu prestasi Milan juga biasa-biasa aja, dan syukur ketika itu tetap lolos champion. Artinya bahwa selama di Serie A sih boleh lah ibaratnya hancur, tapi di Champion mestinya Milan tetap stabil gitu, karena memang Champion ya setidaknya harapan terakhir Milan untuk lebih berprestasi lagi.
Berarti yang menjadi target realistis bagi AC Milan musim ini tuh cukup masuk dalam Liga Champions musim depan? Ya, itu paling realistis melihat skuad yang ada. Tapi kita masih berharap setidaknya ada inilah, ada apa namanya, gelar Liga atau enggak gelar Coppa Italia. Masih bisa dapat trofi satu lah paling nggak gitu ya? Setidaknya iya, setidaknya satu di Coppa. Oke, kita mau sedikit melebar mau ngomong soal sepak bola Italia. Apakah lo sebagai fans Milan ngerasa bahwa perhatian dari fans bola pada umumnya kepada Serie A itu menurun dalam beberapa tahun terakhir? Semenjak Calciopoli kelihatan banget menurun gitu. Apalagi liga-liga lain makin berkembang. Dulu ibaratnya Inggris dapat buangan pemain dari Italia. Betul, tahun 90-an seperti itu. 90-an seperti itu. Buang ke Liga Inggris. Kalau sekarang sepertinya terbalik lah ya gitu. Sekarang semua pemain bintang ingin main di Inggris dan ingin main di Liga Spanyol yang lebih kompetitif, dalam arti kompetitif dari segi finansial. Tapi kalau ke Italia, sepertinya mereka juga berpikir sebenarnya kalau mau Serie A lebih berkembang lagi, mungkin lebih condong untuk meniru Liga Jerman, yang dimana mereka mengembangkan pemain-pemain muda. Lebih baik sebenarnya arah Serie A seperti itu, dan itu juga sudah mulai dilakukan oleh Milan sih. Kalau dari segi teknis sendiri, apakah pemain-pemain Italia itu juga mengalami penurunan atau sebenarnya tetap bagus-bagus aja, hanya memang daya tariknya yang berkurang? Lebih kepada daya tarik. Kalau media Italia sekarang lebih menyorot bahwa kelihatan bahwa stadionnya itu kelihatan tua gitu. Itu dari sisi tampilan TV pun nggak bagus, itu nggak kosong bahkan kosong gitu, bahkan terbuka langsung nyorot apa namanya sinar matahari langsung ke penonton, itu kelihatan banget nggak bagus. Kalau dari segi taktik, Italia nggak kalah kok dari terbukti pas Euro kemarin Italia di final lawan Spanyol tiba-tiba pakai 3 back kita kan di pas pertandingan pertama seperti itu. Nah, itu artinya bahwa sebenarnya dari segi teknik tim-tim Italia itu masih yang terbaik gitu saat ini. Mungkin yang kurang hanya di sisi fisik gitu. Fisik memang dari dulu ya Italia nggak mengandalkan fisik seperti Liga Inggris, tapi dari sisi taktik, dari sisi apa namanya komposisi pemain itu lebih bagus. Kalau saya sih lebih nyaman kalau misalnya kita bicara Serie A Italia, lebih condong kalau mau Italia ke apa namanya niru Liga Jerman, dalam arti bahwa ya kalian tuh harus apa namanya mulai bibit-bibit mudanya ini harus diangkat. Gitu. Kalau dari segi pemain Milan sendiri, pemain muda yang diharapkan selain El Shaarawy ada lagi yang di sejauh ini masih El Shaarawy. Di back itu ada De Sciglio itu sekarang ini sedang apa namanya terus diutilize oleh Allegri untuk mengisi back gitu, back kiri. Sedangkan back kanan kan sudah Abate. Jadi back kiri ini sekarang De Sciglio, dan diharapkan dia bisa menggantikan Maldini ke depannya. Kita nggak usah ngomongin soal hasil derby di La Madonnina kemarin, tapi menurut lo di atas kertas AC Milan dan Inter Milan tuh bagusan mana musim ini? Dari sisi pemain jelas kelihatan bahwa pemain-pemain Inter lebih bagus lah ya. Gitu. Oh iya, lebih bagus. Di situ masih ada Sneijder, masih bisa diharapkan. Terus ada dari sisi kepemimpinan Zanetti lebih bagus gitu kan. Terus masih ada pemain pengalaman seperti Cambiaso dan Milito. Kalau Milan itu benar-benar sekarang mengandalkan pemain-pemain muda. Artinya bahwa pemain-pemain yang berpengalaman seperti Ambrosini itu pun sudah jarang juga diturunkan oleh Allegri. Kan sekarang Abate, tapi Abate kan lebih fokus di belakang. Artinya tidak ada yang memimpin Milan di tengah bahkan sampai ke depan. Kalau dilihat dari komposisi pemain jelas Inter lebih bagus, tapi kalau dari sisi tim Milan juga nggak kalah dari. Menurut lo tim yang paling kuat di Italia sekarang siapa? Jelas kelihatan kalau dari sisi klasemen sih Juventus dan Napoli. Kalau tadi katanya Milan mengincar Champions League, berarti posisi 3. Berarti harus mengalahkan paling nggak satu, yaitu Inter yang menurut tadi lebih tinggi, lebih bagus. Apakah optimis bisa mencapai hasil itu? Masih optimis gua. Gua melihat akan jadi poin penting ketika transfer window kedua dibuka. Masih besar harapan Milan untuk kedatangan Kakak, tapi kita akan lihat. Milan masih ingin mendatangkan Kakak kembali. Sepertinya gitu, karena di Madrid sendiri dia juga nggak kepake juga kan. Lebih baik ya kalau daripada dia nggak main juga, mendingan kan setengah musim lumayan tuh untuk mengangkat Milan. Apalagi dia juga terus memantau perkembangan Milan sampai sekarang. Oke, jadi kalau Kakak datang, transfer window 2
bisa jadi juru selamatan Milan ya. Ya setidaknya itu harapan kita semua. Oke. Thank you Gun, ngobrol-ngobrol lagi. Sama-sama. Ya, gimana? Kalau udah bahas Italia apa sih? Kalau thank you. Grazie. Gazi nih. Biar legit. Oke, demikian ngobrol-ngobrol kita di Bototal pada hari ini. Jangan lupa klik bototal.com dan follow @bototal. Bye bye. Arrivederci. Kita kali.